Halo Kak Zola, Hai. sebenarnya aku baru putus sama dia 1,5 bulan yang lalu. Aku kayak masih banyak pertanyaan. Dia sempat bilang dia suka aku waktu itu, tapi aku kayak bingung sama perasaan aku sendiri. Aku jadinya bilang aku cuma lihat dia sebagai teman aja waktu itu. Dia ketemu orang lain karena kamunya memang belum mau. Yang aku sesal itu kenapa aku baru sadar bahwa aku mau in a romantic relationship with her tuh baru belakangan, when she had feeling for someone else. This is friend atau is there any physical atau situationship, friends with benefit? Waktunya kamu tuh udah lewat ketika dia juga waktu itu ada mau relationship tapi dari kamunya enggak. Yang sekarang is time for you to move on. Kita kan nggak mungkin ganggu orang ketika mereka udah relationship. Tapi kan sebenarnya itu nggak bisa di-consider as a breakup because you're not in committed relationship. Halo Kak Zola. Hai, apa kabar? Halo, ya. Pang, Yeah, I pang, think I'm feeling good. Oke, panggilannya siapa? Juli aja. Juli. Oke. Ya, Di Jakarta. Kamu di mana? aku di Jakarta Kak. Oke. Oke. Jadi gimana? Iya, aku mau berbagi cerita aja. Ya soal hubunganku yang sebelumnya. Oh iya, jadi aku ketemu sebenarnya aku baru putus sama dia kayak 1,5 bulan yang lalu. Aku kayak masih banyak pertanyaan Baru dan putus apa ya? 1,5 bulan yang lalu. Iya, apa ya, banyak yang pengen aku tanyain aja sih. Jadi aku ketemu dia 1,5 tahun yang lalu di online dating app. Ya dari ngobrol di chat itu kita udah nyambung, ngobrolnya cocok juga. Akhirnya sampai ke ketemuan langsung, dan di sana kayak berasa beneran udah kayak ketemu teman lama sih. Soalnya waktu itu pun pertemuan pertama kita kayak langsung ngobrol straight for 6 hours, kayak familiar banget rasanya. Then it continued, second, third, fourth, and so on. Iya, tapi aku kayak dia sempat bilang dia suka aku waktu itu, tapi aku kayak apa ya? Aku nggak tahu, aku nggak yakin, aku bingung sama perasaan aku sendiri. Ya apa ya, aku jadinya bilang kayak aku cuma lihat dia sebagai teman aja waktu itu. Oh, jadi dia bilang dia suka, tapi kamunya cuman feelingnya lebih ke temen. Waktu itu sebenarnya sama dia udah nyaman, tapi aku bingung aja sih waktu itu, apa aku pengen in a romantic relationship with her atau sekedar teman aja. Tapi ya apa ya, she she said she was looking for serious relationship, but tapi ya meskipun aku bilang gitu, hubungannya masih jalan terus malah. Mm-mm. Pas yang waktu hubungannya tetap jalan itu maksudnya as a friend. I guess as a friend, ya. Oke. Ya, iya, tapi itu jalan terus. Uh, tapi kan dia seeking for romantic relationship ya. Hmm. Jadi kayak dia ketemu orang lain juga pada akhirnya. Oke. Dia Ya, ketemu dia orang lain karena kamunya memang belum belum mau atau nggak ada rasa? um, rasa ada, tapi kayak aku belum yakin aja buat bilang bilang itu romantic relationship atau bukan. Soalnya itu kayak hubungan beneran apa ya, diajak serius pertama kali. Dia ketemu orang lain, ya dia makin suka sama orang lain itu. Sedangkan sama aku juga tetap jalan. Oh, jadi dia deket sama, tapi sama kamu kan statusnya temen kan?
Karena kan kamunya lebih ngelihatnya as a friend aja. Aku honestly aku nggak tahu aku ngelihat dia sebagai apa waktu itu. Cuma aku tahu kayak aku ngerasa nyaman, apa ya? Ya selalu senang kalau spending time sama dia. Ya udah dia ketemu orang lain, tapi ya apa ya? Yang aku sesali itu kenapa aku baru sadar bahwa kayak aku mau apa ya, in a romantic relationship with her tuh baru belakangan, baru telat gitu. When she already apa ya, she had feeling for someone else. Okay, what makes you realize that? Ya pertama karena udah nyaman, terus juga karena aku selalu seneng sama dia. Terus apa ya, we fought several times, pernah berantem beberapa kali juga. Tapi ya itu selalu bisa dibicarain baik-baik. Berantemnya karena apa? Apa ya? Masalah uang pernah, kayak how I view money and how she view money. Pernah juga karena apa ya? Ada momen dia terlalu emosional. Terus aku kayak merasa kenapa kamu kayak gini? Terus kayak apa ya? Ya kita coba omongin waktu itu kayak, dan akhirnya ya juga. Wait, kalian as a friend yang diberantemin as if kayak you are a couple. Yes. Meskipun temen tuh, maybe when people see us outside itu mungkin udah kayak, mungkin mereka mikir kita pacaran soalnya we are quite intimate. Ya, cuma emang nggak pernah ditegesin aja statusnya. Okay, so berarti this is friend, completely friend, atau is there any physical atau situationship, friends with benefit? Friends with benefit mungkin enggak, tapi apa ya, aku I don't know what it is, tapi kayak pacaran tapi nggak ada statusnya. Soalnya nggak pernah ditegesin. Okay, so yang kamu bilang itu kayak pacaran, apakah you guys get into physical atau enggak sama sekali? Oke. Yes. Ya aku baru sadar itu aja kayak setelah dia get to know the other guy and she started developing thing. Iya, kayak at one point juga dia bilang kayak her feeling for me is not the same as before because she found someone else. Tapi doesn't mean her feelings completely gone. Masih ada, cuma nggak se-intense dulu. That's what she said. Yeah, that's what she said to me. Iya, aku penasaran aja sih when that happen, apakah kayak is it best for me to mundur aja waktu itu? Mungkin kalau aku mundur waktu itu, kayak sakitnya mungkin nggak kayak sekarang sampai kayak putus, terus ya udah kayak udah makin kuat aja feelingnya sekarang. Cuma kayak waktu itu kan aku emang udah suka, tapi mungkin nggak sampai se-invested ini. So iya, aku penasaran aja sih. When she said she likes the other guys more than me, sebenarnya apakah lebih baik buat aku pas itu buat mundur aja, kayak jangan maksain gitu. Sorry, sekarang situasinya sebenarnya gimana? Situasinya sekarang, are you guys still talking? Is she in relationship right now? She is in a relationship. Okay. Kita setelah putus,
cuma kayak chat aja, Mhm. terus yang ngasih closure satu sama lain. Mhm. Terus kalau sekarang udah ya nggak ngobrol sih. Sekarang udah nggak ngobrol. Iya. And then yang mau kamu tanyain? Ya apa ya, did I make the right decision gitu untuk kayak push forward hubungan ini meskipun dia udah lebih suka sama orang lain. Tapi ini udah selesai kan sebenarnya kan? So actually Udah. you question. Jadi kamu lagi look back maksudnya. Iya, I want to apa ya, pengen kayak ada take away-nya lah mungkin so I didn't repeat the same mistake. Sebenarnya gini, kalau misalnya memang it's only you knows the reason why do you want, kenapa kamu pada saat itu nggak decided untuk jadi nggak decided untuk in relationship, padahal pada saat itu she's looking for a relationship kan, tapi Yeah. kamunya nggak, entah either kamu nggak ready atau mungkin kamunya belum yakin mungkin, atau apa, reasonnya kan hanya kamu yang tahu pada waktu itu. Tapi apakah yang kalian lakukan, contoh misalnya gini, ada orang yang memang mereka ketika deket, jadi belum jadian ya, tapi completely as a friend. Ada yang mereka dekat to pursue the relationship, itu ada. Ada yang memang mereka hanya friend, ada yang memang mereka dekat karena to pursue relationship. Yang di sini kalau posisinya kalian berdua, apakah kalian tetap dekat to pursue the relationship, to see whether we are the right fit for each other atau enggak? Atau sebenarnya memang ya begitu aja, memang niat di awal nggak ada status sama sekali. What about your feelings to her? Waktu itu aku mikirnya kalau apa ya, we can stay as friends forever like this, kayak hubungan itu. Soalnya udah kayak pacaran kan. Tapi ya setelah itu aku ada juga kayak I could lose her kalau kayak gini. Kenapa? Wah, aku bisa kehilangan dia kalau kayak gitu terus. Maksudnya hubungan yang tanpa status, cuma teman tapi layak kayak pacaran. Karena gini, it's actually very simple. If you like someone, you're gonna pursue it. If you're into her, definitely you don't want to lose her, right? Pasti nggak akan mau untuk kehilangan, pasti akan berusaha untuk dekat. Dan proses, istilahnya nih ya, proses dating before the relationship itu kan to get to know each other. And she already told you that I want the relationship, I want the commitment. But from your side, lebih ke masih belum ready atau lebih ke nggak yakin ke dia? Apakah dia tahu itu apa gimana? Mungkin aku belum siap juga in a committed relationship, kayak karena waktu itu aku mikir marriage is scary and so on. Oh, jadi kamu mikirnya udah kejauhan, kamu mikirnya udah ke marriage. Sementara kalian baru istilahnya baru masih dating gitu. Iya, waktu itu emang ya eventually kalau this works dan lanjut terus ya bisa sampai ke marriage. Jadi aku sempat mikir ke sana juga memang. Tapi ya pada waktu itu aku mikir ya marriage belum siap aja untuk ke sana. Oke, so sementara jadi kalian berpikirnya, kalau yang saya lihat pemikirannya agak beda. Yang satu mau relationship, sementara di kamunya nggak mau relationship karena mikirnya udah ke married gitu. Jadinya kamunya karena berpikir jauh jadi overthinking, atau mungkin karena belum ready atau apa, jadinya nggak mau relationship dulu. Gitu. I think it's too, ya emang mungkin
kejauhan. Cuma ya pada waktu itu ya I want to be with her. I want to spend time with her for a long time. Cuma ya whether it's committed relationship or just friendship, ya itu sih yang waktu itu nggak tahu apa. Aku cuma tahu ya aku nyaman sama dia, aku pengen kayak gini terus. Tapi ya bentuk hubungannya apa itu yang waktu itu nggak tahu. I think for next untuk kamu ke depannya gitu ya. Kalau misalnya kamunya memang masih belum yakin whether do you want relationship atau apa, mending dikasih tahu ke potential partnernya gitu that you don't want a relationship. Jadi jelas karena kecuali karena di sini tuh kalian berdua itu yang dimaunya beda. You don't want the same thing. She want the relationship. You're not ready for it. Either you're not ready atau mungkin lebih you're not sure about her. Karena kan it's only you know. Tapi apakah dia tahu situasi itu atau enggak? Jadi gini, ketika seseorang memang mau relationship dan kamunya belum ready dalam hal apapun ya gitu. I think it is better to say it right away, dikasih tahu instead of nantinya malah jadinya kemana-mana. Yang satu mau relationship, kamunya masih yang belum dan akhirnya jadinya either situationship atau friends with benefits atau jalanin dulu aja. Pasti ujung-ujungnya akan ada issue nanti. Because you don't want the same thing. Sebelum jump into relationship, you need to know yourself dulu. Are you ready for a relationship? Are you ready for a long-term relationship to commit with someone? Kalau memang belum ready, ya nggak usah gitu. Jadinya ketika kamu dating, you date with intention. Whether the intention for relationship gitu ya. Terus udah gitu untuk marriage nantinya. Karena kan ada orang yang mereka memang dating for marriage. Ada yang memang mereka dating for long-term relationship dulu. Nanti marriage-nya nanti aja dipikirin, itu kan ada. But date with intention. Jadinya lebih jelas. Tapi kalau misalnya kamunya cuma ya udah jalanin aja, but you fought, well actually you both bukan, you're not in relationship gitu. You're in relationship. Jadi faultnya buat apa gitu? Kan ada casual relationship ya, non casual dan ada yang casual. Kalau yang friends with benefits, terus begitu situationship, oke? Itu kan mereka tuh mesti jelas boundariesnya masing-masing. Friends with benefits ya jelas, there is no commitment. Situationship juga sama, tapi itu akan jadi isu ketika salah satu udah punya feeling atau salah satu maunya adalah relationship. Kalau dua-duanya masih mau hal yang sama-sama mau situationship atau sama-sama mau friends with benefits atau no commitment, just no string attached gitu ya. Pasti jalannya pun juga ya biasa aja. Tapi biasanya akan mulai ada isu ketika salah satu sudah mulai ada feeling. Jadinya yang harusnya cuman ya udah kita punya boundaries masing-masing, tapi ternyata namanya feeling kita nggak pernah tahu ya. Kayak kamu mungkin awalnya memang nggak ada feeling dan tiba-tiba ternyata you fall for her, tapi dianya udah ada yang lain gitu. Yang kamu perlu tanyakan adalah ketika dia ada yang lain, do you really like her or you really love her? Atau sebenarnya kamunya itu lebih ke attachment aja gitu. Atau karena memang udah terbiasa dengan dia, jadinya dia sama orang lain, dan ada ngerasa kayak kok gue gak jadi sama dia ya? Harusnya kan gue. There is an ego di situ. Aku mau nanya ini aja sih. Soalnya from that relationship, I develop feelings for her. Tapi gimana caranya kita tahu itu kita beneran suka, even sayang, atau emang kita udah terlalu nyaman sampai takut ditinggal aja. Oke, itu kan sebenarnya it's a blurry line ya. When you love someone, you will do everything for them. It's a genuine kan. Pasti akan ada attachment di dalamnya gitu. Tapi beda
antara connection and attachment. Attachment itu kayak tadi, kayak mulai takut kehilangan, terus udah gitu mulai controlling jadinya, mulai ada yang begitu loh, mulai mengarahnya ke attachment. Jadi gimana ya cara bilangnya ya, attachment dan connection itu kan beda ya. Kalau misalnya kamu tanya, apakah kamu beneran memang sayang atau memang sayang atau you really love her or it's just attachment, itu beda. Feelingnya tuh beda. The genuinity. Attachment itu tuh it feels like you're mine and I'm yours. Lebih ke ownership. Kalau attachment. Kalau love, kadang orangnya pergi, we let them go. Even though we love them. Jadi lebih genuine gitu. And you will do everything you want to make them happy. You will do anything you will make them happy. Gitu. Jadi lebih ke sana sih sebenarnya bedanya. Cuman dalam love itu akan ada pasti attachment. Itu udah pasti. Tapi harusnya we don't attach to someone, but what we build is actually connection, not attachment. Attachment tuh jadi takut kehilangan, jadi maunya sama dia terus, jadi ada controlling, ownership. Lebih even after breaking up pun it's apa ya, kayak abis putus pun I think my feelings for her doesn't change. Kenapa? Kayak aku masih lihat dia sebagai dia. Aku tahu dia imperfect, ada flaws-nya, ada sisi yang mungkin bikin aku sempat kesal. Tapi after the break up pun, ya udah aku nggak pernah benci dia. We had a good memories, and there is this feeling that I can accept her for what she is. Even after putus pun, kayak orang aku ngobrol, mungkin dia nggak baik buat kamu, mungkin buat apa. Tapi still see her the same way. Setelah sendiri selama 1,5 bulan ini, I wanted to she has problems, tapi kayak I still wanted to help her, to support her with that. I mean namanya kadang kalau kita sayang kan bukan berarti harus memiliki ya. When we love someone, it doesn't mean that we have to be together with them. How to let go. Mm-hmm. Tapi I always wish her to be happy. Even after breakup juga, aku harap dia menemukan apa yang dia cari, apa yang dia anggap bahagia buat dia. Tapi kan sebenarnya itu nggak bisa diconsider as a breakup because you're not in committed relationship. Actually, Kak, aku udah sempat mau serius sama dia. So I brought her to my parents. Karena aku niat serius, makanya udah aku mau kenalin dia ke orang tua, ke keluarga. Kayak at one point itu jadi official karena aku sempat bilang ke dia. Jadi dia kan seeing me and seeing the other guys. Tapi aku bilang ke dia, I want to get serious. Aku mau kenalin kamu ke orang tua. It's better kamu putusin who to go with, karena kalau dua-duanya jalan kayak gini terus cuma bikin cemas aja buat kita gitu. Jadi aku at one point itu official karena dia beneran sama aku aja pada at one point itu. I think it is better for you next time to make it clear whether that's a committed relationship atau enggak. Some women they need commitment. Dia butuh dikasih tahu kalau oke, kita berarti boyfriend and girlfriend ya, kita berarti partner ya. Jangan cuman berpikir, sebagian orang juga ada yang berpikir kalau ya udah kita udah jalan bareng udah segala macam ya, definitely we are in a relationship. But if you don't say it, berarti mungkin itu enggak gitu. Karena nggak mungkin dia cari yang lain. I think it is better to make it officially dulu before you introduce to your parents gitu. Jadinya jelas. Kalau enggak nanti akan ambigu, akan bingung gitu. Jadi nextnya mungkin it is better for you to just say, do you want commitment? Atau belum ready? Atau apa gitu. Kalau memang belum ready, jangan di approach as if kayak mau pursue the relationship.
Karena nanti signalnya akan salah tangkap nanti jadinya yang ada dari perempuan. Oh iya iya iya. Unless dua-duanya sama-sama mau, ya udah kita no commitment aja, ya nggak apa-apa juga gitu. As long as you met someone with the same value as you, sama-sama mau komitmen atau sama-sama nggak mau komitmen misalnya gitu, itu jalannya pun juga pasti akan ini apa namanya akan lancar aja gitu loh. Tapi kalau misalnya yang satunya maunya komitmen, yang satunya enggak, pasti akan jadi isu nanti. Atau belum ready tapi dianggapnya jalannya udah kayak pacaran gitu. Pasti akan bingung, ini sebenarnya kita pacaran atau enggak sih? Ini kita ngapain gitu. Jadinya jadi nggak ada boundary-nya sama sekali gitu. Yeah, I wish I knew that sooner. It's okay. It's a lesson learned kan. Nggak apa-apa. It's your journey. Paling nggak nextnya jadinya tahu. Ya, ketika my relationship with her itu ended karena aku ngenalin dia ke orang tua justru. Kayak orang tua aku kurang seret sama dia. Apa ya, kayak mereka lihat aku masih banyak harus improve, dia juga. Terus kayak aku agak jadi debat, jadi agak ada debat dan agak ribut juga sama orang tua aku. Ya, I offer her to stay. Kalau dia mau improve, aku bakal fully support dia. Aku udah ngomong gitu, tapi like ya dia nggak mau kalau gara-gara dia aku dan orang tua aku jadi ribut. But then apa ya, after about a month, aku banyak ngobrol juga sama orang tua aku, dan ya aku mikir ya apa ya, orang tua aku juga ngasih harapan gitu, kayak ya kamu bisa lah in the relationship with her gitu. Dia orang tua aku nggak nolak dia atau gimana, cuma dia kayak udah ngerasa nggak enak aja karena aku jadi agak ribut sama orang tua aku. Dan aku tuh pengen apa ya, aku mau bilang sama dia, I still want to fight for it. Karena ya dari orang tua aku juga bilang sebenarnya nggak apa-apa, cuma in a relationship both parties have to grow, right? Ya, tapi now dilemanya adalah is already di new relationship. Terus aku jadi bingung aja. Jadi should I fight for it atau let her be happy with her new relationship? Ya aku bingung itu aja sih. Waktunya kamu tuh udah lewat ketika dia juga waktu itu ada mau relationship tapi dari kamunya enggak, kan berarti itu udah masanya nih, fasenya udah lewat. Yang sekarang is time for you to move on dalam arti kata, karena kan dia juga in a relationship kan, kita kan nggak mungkin ganggu orang ketika mereka udah relationship. What you have to do first is actually make sure dulu, what do you want? Why do you like her? Why do you want to be with her? Yang kamu cari, what are you looking for in partner? Yang kamu cari itu dalam partner itu apa gitu. Jadi jangan cuma ngikutin, oh karena orang tua udah mau, ya udah deh di-pursue gitu. Atau karena dia ada yang lain, ya udah deh di-pursue gitu. Enggak. Make sure dulu about you dulu. What do you want? What are you looking for in partner? What is your values? Values-nya align nggak berdua gitu. Jadi kalau aku lihat lebih ke kamu cuma lebih takut kehilangan aja jadinya gitu. Toh juga dia, she already have someone else, right? Iya. Ya. Intinya adalah kalau jodoh juga nggak akan kemana. But I think it is better for you to just focus on yourself dulu. Iya. After being single for a while ya banyak sadar sih, banyak kurangnya di relationship sebelumnya, kayak I wasn't being vulnerable with her. Ya, mungkin the way I treated her juga kurang bagus, atau ya kurang bikin merasa dia disayang. Ya itu sih ya, aku itu aja sih sebenarnya waktu dilema saat ini, apa ya itu harus should I let it go, atau karena aku mikir kalau if you really want someone you have to fight for it.
Tapi at the same time, I have to respect her relationship juga. Then you know the answer. You already answer your question. Tapi ya it's conflicting. It's just ego. It's ego and pride. Your ego say that, okay, I have to fight for it. Tapi realitanya situasinya gimana? Apakah bisa? Yes, kalau misalnya orang bilang if you love someone, you have to fight for it. Itu nggak selalu benar juga. Contohnya kalau misalnya kita memang suka sama someone yang gak available misalnya, kan kita nggak mungkin fight for it juga. When you love someone and you fight for it, it means you both available, you both emotional available, dan memang mau sama-sama ke jalan yang sama gitu, vision missionnya sama gitu. Alright. Yeah, Thanks. Thank you, Kak. Yeah, thanks Julie. Yeah, thank you, Hope Kak it Bola. helps. Yeah, bye. Yeah, thanks for your advice. Thank you. So I'm Zola Yohana, certified matchmaker and relationship coach. See you in the next episode.